Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bini adalah mahu wa ta'ala sufi wal ma'mur wa sallallahu alaihi wasallam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ahli baitihi kiram. Thumma ila hadratin jami'il malaikatil muqarrabin wa awliyin wa malaikati ahli sama wal ardin. Alaihi salam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam. Ashabi Rasulillah radhiyallahu anhum subhana hadratin jami'il awliya wa suhara wa syuhada wa ulama wal fuqaha wa sa'ir syuhadatul mu'minin wa hadratin muslimin muslimat mu'minin mu'minat muslimin muslimat ahli Muhammad khususan hadrati abaina wa ummatina wa hadidatina wa jaddatina wa liman ajasa wa jasa wa liman khususan hadrati Imam Syafi'i lahul fatihah wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid dharain amin. Wassalatu nafsi wa anfusakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada. Wa dafa'tu anni wa ankum su'a bi harbi la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Menyambungi pelajaran kita pada ilmu Islam atau pada ilmu fikih atau pada ilmu syariat atau ilmu membicarakan tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengambil salah satu mazhab atau salah satu kemampuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada mazhab yang 73 golongan ialah mazhabnya Imam Syafi'i. Pada pasal membicarakan rukun Islam yang kedua yaitu sembahyang lima waktu. Pada bab membicarakan kesempurnaan sembahyang. Salah satu kesempurnaan sembahyang yaitu sembahyang sunat. Nah, kita sembahyang sunat. Kita belajar dulu sembahyang sunatnya, kita gawi. Jangan kita menggawi aja, banyak sembahyang sunat setelah ditahuni orang. Sembahyang apa yang banyaknya? Ambil tahu aja daripada dagangan digawi. Ya sembahyang lah itu sampai itu. Jadi kita pakai ilmu dulu, hanya lama. Nah, jadi malam ini kita belajar. Namanya itu sembahyang sunat karena kita sudah belajar. Sebagaimana diriwayatkan an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta ahbartuhu ila akhir hadis. Yang artinya hadis diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ia bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang panjang di dalam hadis qudsi yang artinya dan tidak mendekatkan diri kepada aku oleh hambaku. Hadis qudsi itu firman Allah. Jadi kalau kita bicarakan hadis itu ada dua, ada hadis dari perkataan Nabi, ada hadis qudsi yang nama hadis qudsi Allah Ta'ala berpanggil bahwa Nabi Muhammad lamun hadis non hadis Nabi baca kita dengar Nabi
pandir. Nah, kayak itu jadi Nabi Muhammad menyampaikan pandir Allah Ta'ala. Tapi ada Quran kan itu nggak beda. Diskusi Al-Quran. Quran sudah sepakat antara sahabat asal usul dari Nabi juga bahwa Quran itu hanya 30 juz. Kemudian banyak lagi sahabat-sahabat mendengar bakas panjang-panjang Nabi tentang ayat-ayat Al-Quran. Lalu berdatangan kepada Sayyidina Utsman memadahkan semalam ini aku tetap mencatat kayak Nabi juga ini semalam itu dikumpulkan sebenarnya bisa 100 juz. Atau kearifan kebijaksanaan pembesar sahabat waktu itu nah dikepalai oleh Sayyidina Utsman hanya 30 yang dibacakan Nabi kepada Sayyidina Utsman dilancarkan Nabi 30 juz nah itulah 30 juz Quran. Sisa 600 juz itu dijadikan hadis qudsi. Nah tadinya ini firman Allah tapi karena sudah disepakati namanya dijadikan hadis qudsi maka menjadilah si firman Allahnya lah tapi Nabi menyampaikan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafil hatta ahbabtuhu yang artinya apabila hambaku mendekatkan diri kepada aku dengan membanyakkan ibadat sunat maka aku menyayanginya atau bahasa anak-anak itu aku mencintainya hambaku itu. Jadi kalau mengerjakan yang wajib aja itu menunaikan keperluan. Kalau mengerjakan yang sunat itu Allah Subhanahu Wa Taala adalah menyayangi, mencintai orang kita. Nah kemudian sembahyang sunat kayak apa sembahyang sunatnya? Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi kepada kita. Qala Syafi'i salatus sunnati sittatu anwa'in. Berkata Imam Syafi'i, sembahyang sunat yang dimaksud oleh Allah Ta'ala tadi barang siapa mengerjakan sembahyang sunat, maka aku menyayanginya. Dan tanda aku menyayanginya, aku memakan di atas langit kepada para malaikat, para makhluk gaib, para jin, setan dan lain-lain makhluk Allah jadi maka Allah mencintai kepada hamba yang rajin mengerjakan sunat itu. Kemudian Jibril turun ke dunia memadahkan kepada orang yang dicintai oleh Allah Taala tadi. Saya tandanya orang yang di dunia itu adalah pengampunan doa. Saudara berdoa, ampun. Ada sakit gigi, datang ke sini di banyu. Ditiup sini baru sampai sakit gigi, padahal sudah pakai mana hubungannya banyu itu sakit gigi. Nah, itu tadi doa pengabulan sudah tahu menyontek sudah apa tadi memakan ada baik-baik sakit gigi, apa sakit gigi, saya sakit gusi tidak baik gigi. Nah, jadi diterangkan oleh Imam Syafi'i bahwa sembahyang sunat yang dimaksud di atas tadi ada 6 macam. Rawatibun wa ghairu rawatibin wal mu'akkadu wa ghairul mu'akkadi wan nawafilu wal mutlaq. Yang artinya telah berkata Imam Syafi'i, sembahyang sunat itu ada 6 macam ngarannya. Habis itu saya punya sunat apa aja termasuk di dalam 6 macam ini. Pertama rawatibun, sembahyang sunat rawatib. Yang kedua wa ghairu rawatibin, sembahyang ghairu rawatib. Yang ketiga wal muakkadu, sembahyang muakkad, sudah sepakat. Yang keempat ghairul muakkadi, sembahyang sunat ghairul muakkad. Nah, kelima wan nawafilu, sembahyang sunat nawafil. Nah, keenam wal mutlaqu, sembahyang sunat mutlaq. Kemudian diterangkan lagi lebih lanjut, amal rawatibu fa'alahun nabiyyu iza kana fil qaryati. Adapun tinggalan di sunat rawatib yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada pernah ketinggalan. Nah, kalau rawatib itu sunat ada pernah Nabi Muhammad tertinggal.
Wa hiya asyaratu rakaatin, dan itu 10 rakaat. Rakaatani qabliyatuz zuhri 2 rakaat, qabliyatuz zuhri 2 rakaat, qabliyah zuhur. Wa rakaatani ba'daha 2 rakaat ba'diyahnya. Wa rakaatani qabliyatul asri, rakaatani qabliyatul asri 2 rakaat qabliyah asar. Wa rakaatani ba'diyatul isya'i, dan 2 rakaat ba'diyah isya'. Wa rakaatani qabliyatus subhi, dan 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, jadi sembahyang sunat kita bagi kepada 6. Pertama dulu sunat rawatib. Apa arti sunat rawatib? Itu sembahyang sunat qabliyah sebelum mengadakan fardu. Jadi kita sesudah azan, sesudah azan baru kita sembahyang sunat. Nah, rawatib itu rawatib. Berapa sunat rawatib itu? 10 rakaatnya, 2 rakaat qabliyah. Apa tadi? Qabliyah zuhur. Itu sembahyang qomat, sembahyang zuhur, 2 rakaat pulang ba'diyahnya. Kemudian habis itu isya ada, lalu 2 rakaat pulang, itu adalah qabliyah asar, bisa baru begini. Nah, kalau ada ba'diyah asar, ada qabliyah asar aja, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Jadi qabliyah isya ada terjadi di rawatib, dan 2 rakaat qabliyah subuh 10. Di 10 rakaat itu kami alami rawatib. Apa arti rawatib? Nabi kita Muhammad kata tinggal asal sendiri di kampung aja, di masjid berjalan ke kampung, ke orang lain, apalagi di pelayaran itu lain masalah, ada tidak ada. Harus seperti. Kemudian kita akan bicarakan kita secara tunggal lutingan. Ini kita bacakan apa jumlahnya dulu, bacakan jumlahnya. Kita usalinya atau kayak apa caranya akan kita bicarakan. Awas pembicaraan ini karena anak macam. Kemudian lagi supaya kita dulu ringkas malam ini, karena istilah berita tuh membacakan judul berita dulu. Nah, kita ada berita selengkapnya. Apa tadi dulu? Nah, kemudian wa ghairu rawatibi. Nah, kedua sembahyang sunat ghairu rawatib, tadi itunya bukan rawatib. Tadi pertama rawatib, kedua bukan rawatib. Nah, bukan rawatib ini rubama fa'alahu nabiyyu wa rubama la yaf'alu. Yaitu yang digarani sembahyang ghairu rawatib, kadang-kadang Nabi Muhammad menggawi, kadang-kadang ada. Wa aksaru yaf'alu, dan kebanyakannya dasar dipertigali Nabi. Artinya dibanding-banding menggawi. Nabi Muhammad orang kadang menggawi, tak banyak menggawi daripada kada. Tapi bisa juga kada menggawi. Wa hiya asyaratu rakaatin, yaitu 10 rakaatnya. Ziyadatuhunna itu tambahan daripada 10 tadi. Nah, itu orang atai ini dari kedua rakaat dari yang demikian itu. Kalau tadi kita bicarakan sembahyang sunat rawatib 10 rakaat, 2 rakaat qabliyah zuhur, nah maka untuk tong salam qabliyah zuhur tambah 2 rakaat lagi. Sama tuh Jumat gitu juga, 2 rakaat qabliyah Jumat, nah rawatib tambah lagi 2 rakaat, ngarannya ghairu rawatib. Kita sedikit kedudukan kita sembahyang tahu orang azan Jumat sembahyang 2 rakaat, kalau berdiri jam pulang sini sejarah aktif berjalan tadi aktif atau malam batal lupa makmum banyak pulang. Nah, kita nak kada tahu itu batal berdiri pulang dan sebenarnya apa tadi pas sudah tutup kopi Jumat pertama pulang 2 rakaat di sini enggak manggawi nang rawatib 2 rakaat, manggawi nang ghairu rawatib 2 rakaat. Nah, tadi itu. Kemudian demikian coba dia zuhur 2 rakaat tadi nang rawatib, tambah lagi 2, ngarannya adalah ghairu rawatib. Demikian juga qabliyah asar tadinya 2 rakaat, tambah 2 rakaat jadi 4. Demikian juga ba'diyah isya nang rawatib 2 rakaat, nang tidak rawatib 2 rakaat.
Dan demikian dia supaya subuh. Kalau dia subuh itu 2 rakaat, nah rawatibnya nah kada pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kemudian tambahin lagi 2 rakaat. Nah ini kadang-kadang Nabi menggali, kadang-kadang ada. Jadi takkanlah. Misalnya orang mau subuh itu untuk orang qobliyah subuh itu contoh azan, lalu membaca ya qayyum si di aam dan bilang kaum baca ya qayyum la ilaha illa anta diwujud ya qayyum la ilaha illa anta. Baik situ dulu ya terakhir la ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya. Nah, ada makna lagi tuh. Ada anta ya bacanya, ada anta. Habis sudah. Itu aja. Mereka itu adalah ilaha illa anta. Makin apa mana? Pasihan namanya. Terlalu pasih. Bagi zaman itu salah gitu. Padangan orang baca itu kan 40 kali itu dibaca atau 41 kali. 40 kali dah dibaca. Nah, kita datang. Nah, jadi kewajiban 4 rakaat 4 qobliyah. 2 rakaat. Bila sudah mengerjakan qobliyah itu termasuk tahiyatul masjid karena. Jadi kan arti tahiyatul masjid itu masuk ke masjid jangan kali sembahyang. Artinya apabila kadang memenuhi syarat sembahyang baca subhanallah, nah itu sembahyang ya nilainya. Nah jadi kita masuk ke masjid wajib subuh, qobliyah subuh tadi sudah. Nah itu maksudnya namun istilah pemuluhnya kemudian tahiyatul masjid dulu 2, hanya qobliyah subuh 2, hanya rawatib pulang 2. Oh bagus lagi itu, tambahin lagi bagus banget. Nah, jadi kalau mengkawal tambah. Kemudian lagi itu tadi jadi 20 rakaat jadinya tuh rawatib. Nah, kada pernah Nabi Muhammad meninggalkan 10 gairul rawatib. Nah, Nabi Muhammad kadang-kadang menggali, kadang-kadang meninggalkan. Tapi kalau dihitung-hitung, banyak menggali juga kadang 10 jadi 20 rawatib dan tidak rawatib. Perasigilan perusahaan mengarahkan. Kemudian yang ketiga sembahyang sunat muakkad namanya. Sembahyang sunat muakkad itu yaitu sembahyang Nabi Muhammad kada pernah tertinggal walaupun sidin dalam musafir pengaruhnya adalah sembahyang muakkad. Walaupun Nabi Muhammad di perlayanan sidin kada tertinggal. Nah sembahyang muakkad ini artinya Nabi Muhammad tidak pernah tertinggal itu 15 ngalam sembahyangnya, 15 macam ngalam sembahyangnya. Nah itu diantaranya sembahyang duha, maghrib ini Nabi Muhammad tidak tertinggal, sembahyang hadiah, sembahyang hajat, tidak tertinggal itu. Dan warnanya, macamnya 15 macam. Ini walaupun Nabi Muhammad di pelayaran, Nabi Muhammad tidak pernah tertinggal. Kemudian lagi yang keempat gairul muakkad. Nah gairul muakkad ini sama sekali Nabi Muhammad tidak pernah menggawi, tapi sahabat menggawi, Nabi Muhammad membiarkan saja. Nah, gitu. Karena setiap ada azan pasti ada sembahyang, gitu. Kecuali azan mengandak mayat dan kubur, hanya kalau sembahyang. Atau azan azan kebakaran, nah, itu. Atau azan angin ribut. Nah, itu kan setiap azan di musalla atau di masjid, setiap untuk azan pasti ada karena sembahyang sunat itu tak. Nah jadi ada para sahabat untuk azan maghrib, lalu sahabat itu sembahyang qabliyah maghrib, Nabi Muhammad kata duduk di sini. Nah itu adalah sembahyang ngaruhnya gairul muakkad. Nabi Muhammad tidak pernah menggawi, tapi para sahabat nak menggawi, Nabi membiarkan saja.
Nah itu sembahyang muakkad. Kemudian lagi gairul muakkad. Itu gairul muakkad namun bicarakan tadi sembahyang muakkad Nabi Muhammad kada pernah tertinggal. Walaupun sini musafir. Sembahyang gairul muakkad Nabi Muhammad kada pernah menggawi, tapi sahabat menggawi Nabi membiarkan. Kita boleh gimana lagi sekali? Sembahyang sunat itu ada 6 macam. Pertama sembahyang rawatib. Ini sembahyang qabliyah ba'diyah. Nabi kita Muhammad menggawinya asal jangan sini musafir. Nah kedua gairu rawatib. Ini sembahyang. Nah Nabi Muhammad itu menggawi sama nama rawatib tadi, tapi wajah-wajah ada juga ada menggawi, maknanya kadang gairu rawatib. Dan ketiga muakkad. Ini Nabi Muhammad sembahyang kada pernah tinggal walaupun sini musafir. Nah keempat gairu muakkad ini Nabi Muhammad kada pernah lalu menggawi, tapi sahabat menggawi Nabi Muhammad membiarkan macam. Nah kelima nawafil itu Nabi Muhammad kada pernah menggawi juga, tapi nawafil itu sembahyang setahun sekali. Setahun sekali nawafil itu tadi sembahyang setahun sekali. Sembahyang hari raya, sembahyang tarawih yang salat malam lah. Ada orang kebanyakan gawi salat malam sembahyang tarawih. Itu ada tarawih itu mengada ngarannya. Awasnya nyerba dan sembahyang sembahyang tarawih kan nyerba. Nah kalau begini kita kan sempat kita anak. Nah kalau kita kebanyakan gawi itu kan sembahyang tarawih karena mulai subuh mengada aja terus sampai kena hisah. Nah, nawafil ini setahun sekali seperti hari raya dan sembahyang tarawih. Ini kita terangkan jumlahnya aja dulu. Kemudian terakhir adalah sembahyang sunat mutlak. Nah, ini sembahyang sunat mutlak ini kada ada jumlah rakaatnya. Artinya seharian sama aman dipersilakan mengerjakan sembahyang sunat itu adalah sunat mutlak. Hanya waktu-waktu yang tertentu nanti dilarang. Misalnya qabliyah asar, ba'diyah asar. Nah, ada lagi sunat walaupun sembahyang mutlak. Sudah subuh ada lagi patah tengah hari, hari Jumat. Hari Jumat patah tengah hari tidak apa-apa sembahyang. Itu sembahyang sawal ya. Kalau sudah azan itu adalah sembahyang qabliyah. Kalau kita kan kada pernah menggawi lagi. Lapan pas matahari jagat kada ambayan kiri kanannya, timur baratnya kada ambayan. Nah itu namanya apabila hari Jumat sembahyang sawal. Kemudian apabila sesudah azan itu artinya sembahyang qabliyah Jumat. Nah sembahyang mutlak ini ada berapa waktu tadi yang dilarang? Sesudah subuh, sesudah asar, rahatan tengah hari itu hari Jumat. Nah itu aja tuh. Nah, ini yang dilarang. Dan sembahyang sunat mutlak inilah Nabi Rasul para wali-wali itu nang sembahyang sama-laman terus digawi sidin. Karena ini sembahyang nang kagak ada batasannya. Nah, kita ringkasakan dulu pelajaran sembahyang sunat dan kita setiap malam Rabu dalam pelajaran kita ketilakan satu salinnya. Nah, kita tulisakan salin ini mengalaminya aja dulu. Sembahyang sunat salah satu kesempurnaan sembahyang fardu maka kita mengadakan sembahyang sunat supaya jangan bulak mengerjakan sembahyang sunat lalu baru ngarannya menghitung sembahyangnya lalu asal bulak kita. Pertama ngarannya rawatib itu adalah qabliyah ba'diyah. Sebelum mengerjakan fardu dan sesudah potong fardu itu qabliyah ba'diyah namanya. Ini ada 10 rakaat. Kemudian yang kedua gairu rawatib.
ini masih tetap sembahyang qobliyah dan ba'diyah. Sebelum mengerjakan fardu, sesudah mengerjakan dan fardu. Rakaatnya pun 10 tambahan daripada yang 10 rawatib tadi. Nah, ketiga muakkad. Muakkad ini sembahyang yang kada pernah ditinggalkan oleh Nabi walaupun musafir seperti sembahyang duha. Nah, keempat sembahyang gairul muakkad ini sembahyang sunat yang kada pernah Nabi Muhammad menggawi, tapi para sahabat menggawi dibiarkan oleh Nabi. Ya, seperti kita qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya. Itu kada detak, jadi makanya per daerah beda-beda. Untuk azan maghrib ada sembahyang sunat. Namun di Martapura rata-rata dulu sembahyang qobliyah maghrib itu rata-rata ke masjid, apalagi masjid Jami. Pada azan maghrib dikerjakan tuh qobliyah maghrib. Kemudian tuntung sembahyang maghrib dikerjakan pulang tuh ba'diyah maghrib. Nah ini namun kita di Martapura. Namun daerah Banjarmasin pada hari ada yang mengerjakan ada kada. Memang itu Nabi Muhammad karena pernah menggawi lalu itu. Tapi para sahabat menggawi Nabi membiarkan aja. Nah kemudian qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, lawan qobliyah isya. Nah, itu. Kemudian yang keempat sembahyang nawafil ini sembahyang sunat setahun sekali seperti sembahyang hari raya tidak pernah Nabi tinggal. Kemudian sembahyang sunat mutlak ini kada ada hitungan rakaatnya saking banyaknya dan hanya beberapa waktu Nabi larang yaitu sesudah subuh, ba'diyah subuh nanti sesudah asar dan sesudah pertengahan hari. Nah itu adalah jumlah harus sembahyang. Itu kalau kita tahu. Kemudian ada pun khasiatnya. Khasiatnya sembahyang sunat maka manam 70 rakaat banyaknya 70 rakaat sembahyang sunat menambah sabuting fardu yang kita tertinggal. Misalnya kita tertinggal sembahyang fardu kenapa boleh tertinggalan. Maka 70 rakaat panggawe yang sunat tabayar itu. Nah, makanya bulan puasa kita ada jalan ada puasa tapi tarawih cangkal. Kenapa? Karena yang tarawih itu menambah yang kada puasa tadi. Mau ada tarawih itu ada puasa ada tarawih kan jadi double lah. Double benar, double pahalanya kan double apanya kan? Nah, itu ada aja kayak Pak nang bagawi liwan beratnya. Nah, karena awal puasa sehingga ada puasa tarawih yang tertinggal karena 20 berapa tadi? 70 rakaat kita mengerjakan yang sunat maka menambah sabuting kewajiban yang kita tertinggal karena awal kali. Nah itu khasiatnya, itu khasiat sembahyang sunat. Selain itu tadi di awal pembukaan kita belajar dibacakan hadis kursi orang-orang yang disayangi oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang rajin mengerjakan sembahyang sunat. Nah mulai malam hari ini kita tahu hitungan sembahyang sunat. Nah jadi apabila kita mengerjakan kita tahu sembahyang apa yang banyaknya sembahyang mutlak. Sembahyang apa yang tadi? Sembahyang sawah. Orang tetap pas jam 12. Pada berdiri di sini sembahyang. Jadi kan bertanya supaya oke bilang aku sudah sawah karena Jumat amalannya sembahyang sawah. Sesuai untuk azan, malah sedang qobliyah. Nah itu dari khasiatnya. Kemudian kita mendahkan dahulu guru-guru yang mengajarkan sembahyang sunat itu lewat kita. Jadi kita harus tahu. Ini tadi sembahyang 6 macam ini, rawatib, gairul rawatib, muakkad, gairul muakkad, nawafil dan mutlak. Ini adalah awal-awalnya nama mengerjakan ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dalam riwayat lain Abi Sa'id Al-Khudri mencatat. Salah satu sahabat mencatat dalam riwayat di atas tadi haknya tawil sanad nama catat adalah Sayyidina Umar bin Khattab
Nah, jadi kemudian Abi Sa'id Al-Khudri atau Sayyidina Umar bin Khattab mengajarkan banyak misi murid. Salah satu murid sendiri adalah Nafi' Maula Ibnu Umar. Kemudian Nafi' ini banyak misi murid. Salah satu murid sendiri adalah Imam Malik. Imam Malik banyak misi murid. Salah satu murid sendiri yang tercatat adalah Muhammad bin Idris bin Syafi'i Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i banyak misi murid. Yang tercatat adalah Yahya bin Qurmuna Al-Malak. Yahya banyak misi murid. Yang tercatat Abi Ya'qub Al-Hibni. Abi Ya'qub banyak misi murid. Yang tercatat Jairi As-Sulaimani. Jairi banyak misi murid. Murid yang tercatat Rabi' Al-Muradi. Rabi' banyak misi murid. Yang tercatat Abi Qasim Al-Muzani. Abi Qasim Al-Muzani banyak misi murid. Yang tercatat Ishaq bin Abbas. Ishaq bin Abbas banyak misi murid. Yang tercatat Abi Bakar Shibli. Abi Bakar banyak misi murid. Yang tercatat Abi Ma'ali. Abi Muhammad Al-Ma'arif banyak misi murid. Yang tercatat Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali banyak misi murid. Yang tercatat Izzuddin Al-Ghazali. Syekh Izzuddin banyak misi murid. Yang tercatat Ali Abdul Qadir An-Najmi. Ali banyak misi murid. Yang tercatat Burhan Ibrahim As-Saqafi. Ibrahim banyak misi murid. Yang tercatat Zakaria As-Qalani. Zakaria banyak misi murid. Yang tercatat Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar banyak misi murid. Yang tercatat Muhammad Asqalani. Muhammad banyak misi murid. Yang tercatat Abdul Aziz Al-Haytami. Abdul Aziz banyak misi murid. Yang tercatat Abdullah Al-Pakistani. Abdullah banyak misi murid. Yang tercatat Al-Idi Al-Hindi. Id banyak misi murid. Yang tercatat Muhammad Said Al-Makki. Muhammad Said banyak misi murid. Yang tercatat Sulaiman Al-Qurdi Al-Iraqi. Sulaiman Qurdi banyak misi murid. Yang tercatat Syekh Muhammad Arsad Al-Majari atau Kalampayan. Nah, atau Kalampayan banyak misi murid. Yang tercatat Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Bantan tercatat banyak misi murid. Yang tercatat Ahmad Minangkabau. Syekh Ahmad Minangkabau banyak misi murid. Yang tercatat Syekh Isa dari Padang. Syekh Isa banyak misi murid. Yang tercatat Syekh Yasin dari Padang. Syekh Yasin banyak misi murid. Yang tercatat Abdul Latif Imam Masjid Jami Matahullah. Syekh Abdul Latif banyak misi murid. Yang tercatat di antaranya adalah Ulun Muhammad Gibran. Ulun banyak misi murid. Akhir-akhir ini biar nama-namaan. Nah, kita yang tercatat ulun balikan ijazahnya sepenting-sepenting lagi gak tulis sekarang sini. Nah, ini tanda silsilah kita belajar ilmu syariat. Karena ilmu kada ada misi guru, ilmu mengisi ilmu tapi kada ada gurunya. Nah, maka gurunya setan seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i, man lam yakun lahu syekhun fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa mengamalkan amalan atau misi ilmu tapi kada ada gurunya, gimana gurunya aja soal hati aja. Aku ya dapat apa ilmu soal hati aja. Nah, itu gurunya siapa? Setan gurunya. Nah, jadi wajib bersilsilah itu tapi. Nah, ini kita supaya sampai silsilah kita. Selain daripada kita belajar tadinya guru, belajar syariat kita gawe ini ada gurunya. Maka kita harapan ganal syafaat guru itu baru syafaat. Nah, guru itu baru syafaat. Nah, dan guru itu kan ada angkatan manusia. Nah, ulama tuh guru yang mengajari agama, nama angkat Allah Ta'ala. Kalau udah, nah kita mulai pada guru agama dan pada ulama. Pada ulama ada di manusia nama angkat, ada SK-nya. Ulama tuh ada SK-nya. Yang ada SK-nya ada di Jawa Pangsil dan ya. Nah, sini memberi syafaat, memberi bantuan. Ada usah di akhirat di dunia gitu. Guru tadi memberi bantuan belum kita sudah. Nah itu jadi sangat perlu kita bisa silsilah ini. Jadi alhamdulillah silsilah kita tersambung. Lawan ulun 32 dari Rasulullah ilmu sembahyang sunat itu tadi ilmu sembahyang sunat 32 dari Rasulullah
mulai Nabi sampai ke ulun. Berarti pian bertahan 33. Nah, kali 50 menembus. Kamu kali 50 kali 30 berapa? Berapa? 50. Ini berapa tahun ke 1000 hijrah? 1442. Berarti ada di nomor 100 kan? Ya kan? Berapa kali 50 kan? Guru tadi ada namanya 100. Kita tuh kelaparan 125 masih. Nah, gitu. Kita mampu 300 lagi naik senang aja. 300 jadi kan ada lagi dengan mana baru pahalatan siapa aja tahu. Ada orang ada lagi kita lain. Kita hanya 300 tahun kita hidup. Nah itu betul. Nah jadi sambung dengan kita. Nah jadi apa secara jumlahnya dulu dijazahkan gitu. Kemudian secara manualnya, mendetailnya, suka lutingannya, salah malam. Kita bicarakan apa usallinya, kayak apa cara sembahyangnya. Nah itu kita praktekin. Jadi secara sejumlahnya dulu bahwa kita ini sudah belajar sembahyang sunnah. Ada berapa macam tadi? Ada 6 macam. Rawatib, gairul rawatib, muakkad, gairul muakkad, nawafil mutlak. Nah itu dulu. Nah itu tidak perlu dijazahkan. Kemudian cara menggawi sembahyangnya ya kita tunggu di kita. Itu dulu. Kemudian khasiat tadi, khasiat sembahyang sunat apa tadi? 70 rakaat menambah salat kewajiban kita tertinggal. Nah itu banyak sembahyang. Selain itu kita berdoa cepat kabul karena kita lagi sembahyang sunat. Bahkan ada satu tim pelajaran kita akan ulah jimat cepati. Bagus kita udah mulai jimat cepati ini kita menjaga-jaga lah umat Islam. Karena kita baca di YouTube, kita baca di berita, imam-imam masjid dibacok orang pertama kalau masih kita. Hati-hati. Jadi di sini ada di wadah kita ini ada kayu pahlawan. Kumpulan cari pelawan kita sedang aja ganda mana ada kehalisan sekira kayaknya akan sita segera sepemukul kan kemudian dia gunakan bol segera sekian kan ambillah segera membuat ajimatnya akhirnya siapa namanya kenapa ini boleh membolongkan itu bawa kalau memang dianggapnya hati-hati kita hati-hati juga kayaknya kayak banyak tuh di mulai hari tadi mikir kata di putih tangkap sebelum ini jadi kayak pahlawan. Nah terakhir maka ulun akan dijazahkan dulu sembahyang sunat. Nah 6 macam itu tadi. Nah jadi ulun sembahyang sunat oleh pian seperti ulun sembahyang sunat. Pian jawab ulun sembahyang sunat seperti pian sembahyang sunat. Namun kita pada keterangan berikut cara mengawinya kita akan pula ada cara menerima dulu 6 tadi kan. Saya kira kuliah pian boleh 6 rutin dan sembahyang sunat. Nah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kemudian daripada itu akan perlu dijazahkan kepada pian sembahyang sunat yang 6 macam. Rawatib, gairul rawatib, muakkad, gairul muakkad, nawafil dan mutlak sebagaimana dijazahkan kepada ulun dengan singkat takliknya. Sembahyang sunat oleh pian seperti ulun sembahyang sunat. Ya, nah kalau kita sambung kita ulun semalam belajar kayak itu juga, ulun sini kayak itu sampai kepada Nabi. Nah sampai di sini dulu pelajaran kita. Mudah-mudahan jadi panjang umur, rezeki diberikan oleh Allah.
dalam beriman, dan disehatkan pada kita dihidupkan dalam bahwa awal amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan inda al-maut wa ghufratan ba'da al-maut. اللهم هون علينا بسكرات الموت ونجاة منا والعفو إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.